Pasien BPJS yang mengeluhkan pelayanan kesehatan justru mendapat perundungan di media sosial. Ironisnya, sebagian yang bersikap nirempati justru adalah tenaga kesehatan atau pegawai rumah sakit. Mengapa ini bisa terjadi? Ada apa dengan pelayanan kesehatan kita? Kita akan bahas bersama Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, Slamet Budiarto, dan juga Menteri Kesehatan Kabinet Bayangan Irma Hidayana. Selamat malam, Ibu Irma. Selamat malam, Pak Slamet. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya ke Pak Slamet dulu. Pak Slamet, sejumlah komentar disampaikan oleh tenaga kesehatan yang dianggap merendahkan pasien BPJS Kesehatan begitu. Jadi apakah menurut Anda ini mereka yang tadi sudah diumumkan ada 10 orang sudah melanggar kode etik? Ya, itu semua ada diatur di kode etik kedokteran Indonesia, dan setiap seorang dokter yang lulus juga ada sumpah. Sumpah dokter akan menghormati pasien dari pembuahan sampai meninggal, rahasia juga harus dijaga sampai setelah meninggal. Jadi bullying oleh tadi tenaga kesehatan yang seperti itu tidak bisa dibenarkan, dan itu melanggar etika maupun sumpah dokternya. Tapi yang menarik adalah yang komentar ini kan dari berbagai daerah gitu kan. Saya tidak tahu itu rumah sakit mana yang melakukan penelantaran terhadap pasien BPJS itu. Saya tidak tahu apakah Kompas sudah tahu itu rumah sakitnya apa. Itu harus dibuka gitu loh. Kenapa harus dibuka? Jangan-jangan si tenaga kesehatan ini menganggap bahwa sudah biasa pasien BPJS menunggu sampai 8 jam bahkan 1 hari. Apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Makanya kita harus di audit ya. Dan saya kira saya menduga ya, dokter dan tenaga kesehatan itu melanggar etika dan tidak diperbolehkan. Tapi ada fenomena lain yang harus dikaji. Apakah benar di berbagai daerah seperti itu? Nah, faktanya memang seperti itu. Pertanyaan lagi, apakah ada diskriminasi antara pasien BPJS dan non-BPJS? Nah, itu harus dilakukan audit. Makanya rumah sakit itu di mana? Saya tidak tahu juga. Tapi secara kode etik dan sumpah dokter itu jelas melanggar itu. Intinya, cara mereka merespon keluhan pasien salah ya? Ya, itu kan bukan pasiennya, itu iya, bukan. Maksud saya pasien, ini kan seorang pasien, masyarakat curhat di media sosial, Bapak. Lalu kemudian kan dia curhat, yang membalas adalah tenaga kesehatan. Artinya cara mereka membalas, cara mereka meresponsnya, itu yang salah ya? Oke. Bukan salah, tidak boleh. Harusnya tidak boleh sama sekali harusnya. Baik, sekarang saya ke konsen Anda tadi. Saya ke Bu Irma. Ibu Irma, Anda melihat ini cuma masalah perilaku individu tenaga kesehatan atau sebenarnya ini sudah masalah di sistem kesehatan? 8 jam tidak dapat ruangan, Bu Irma. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya ini refleksi yang luar biasa ya. Kita berempati turut berduka cita atas peristiwa ini dan juga terhadap keluarga korban. Saya ingin menarik bahwa ini merupakan ada yang salah dengan sistem kita gitu ya. Perundungan jelas itu salah. Tadi Pak Dokter Slamet menyatakan bahwa tidak boleh gitu ya. Dan dokter itu sudah disumpah dan lain sebagainya. Mereka juga harus menjunjung tinggi etika profesi. Lalu kemudian kita cek lagi gitu ya soal pasien BPJS, harus diaudit lagi tadi bagaimana Fasyankes ya, tenaga kesehatan itu memberikan layanan terbaik, memenuhi hak atas kesehatan sebagai amanah dari konstitusi yang harus diselenggarakan dan dipenuhi oleh negara. Nah, sekarang kita lihat sistemnya sendiri. Jadi minta maaf itu satu hal, tapi nanti pasti akan ditelusuri ya, akan diinvestigasi, ditindak lebih lanjut oleh Konsil Kedokteran dan lain sebagainya. Tapi begini, rasanya kalau disalahkan hanya pada tenaga kesehatannya dan pelaku perundungannya saja, itu tidak fair kalau menurut saya. Negara ini, pemerintah itu wajib menjamin pemenuhan hak atas kesehatan melalui nakes-nakes ini, tenaga medis, tenaga kesehatan. Ini juga harus diperhatikan apakah kita sudah memiliki sistem perlindungan yang memadai, yang kuat terhadap tenaga kesehatan. Kita cek lagi, apakah tidak ada burnout, bagaimana durasi jam kerjanya, tekanan di rumah sakit, di tempat kerja, itu juga harus dipikirkan. Jadi rasanya ini menjadi
alarm yang keras buat sistem kesehatan ya, Kementerian Kesehatan harus membenahi ini semua. Tidak fair kalau hanya disalahkan kepada tenaga kesehatan dan juga OP ya, karena mereka sudah bekerja keras. Tapi soal perundungan jelas itu salah dan kita sudah tahu Konsil Kedokteran Indonesia akan menindak itu. Tapi pertanyaan besarnya kita harus mempertanyakan sistemnya itu apakah sudah melindungi nakes dan melindungi pasien. Apakah sistem kesehatan kita benar-benar tidak mendiskriminasi pasien. Nah, itu harus kita selidiki lagi tuh, Mbak. Ya, coba saya ke Pak Slamet. Apakah memang Anda melihat perlindungan terhadap nakes ini memang kurang? Sekarang ada nakes yang mengomentari di media sosial dengan bahasa yang mungkin dianggap menyakiti pasien. Nah, apakah benar mereka burn out? Kebanyakan handle sesuatu gitu? Ya itu yang harus ditelusuri. Mengapa mereka, nomor satu dia salah itu dulu ya. Ya. Terus kita telusuri mengapa dia ngomong seperti itu. Apakah di rumah sakit mereka yang bertugas juga seperti itu? Kalau memang sama, ini ada masalah di pelayanan kesehatan. Kedokteran itu tidak boleh melakukan diskriminasi gitu loh. Apakah yang membuat diskriminasi karena sistem misalnya pembiayaan BPJS yang sangat minim, sangat kecil, sehingga membuat pelayanan terhadap pasien BPJS menjadi diskriminasi. Kalau saya nilai faktanya bagaimana, saya yakin Mbak yang nanya saya juga tahu kalau menggunakan BPJS di rumah sakit ada diskriminasi atau tidak. Ini tugas pemerintah gitu loh. Untuk melakukan pembiayaan tidak boleh, efisiensi di bidang kesehatan itu tidak boleh. Apalagi di dalam mutu pelayanan. Jadi negara harus membiayai sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dengan uang yang pas-pasan, dokter dipaksa untuk melayani, maka akan terjadi dilema etik di situ. Harusnya dia optimal, tapi karena pembiayaannya kurang, contoh ada beberapa hal yang sering masuk media, belum sembuh, sudah dipulangkan, kemudian obatnya dibatasi, tindakan medis dibatasi. Ini dokter-dokter itu pada nangis kalau seperti ini, karena dia akan melanggar sumpahnya sendiri. Nah ini PR yang harus dibuka. Teman-teman DPR juga sama. Undang-Undang 17 telah menghapus mandatory spending. Yang tadinya minimal 5%, sekarang tidak ada batasan. Bisa 2%, bisa 3%. Ini kan sistem yang harus diperbaiki. Gitu Mbak. Baik, Bu Irma, ini kan sudah ada 10 orang dari tenaga kesehatan yang dianggap berkontribusi, bukan berkontribusi, maksudnya ikut membuat mental pasien ini tertekan begitu. Tetapi apakah cukup di individunya atau sebenarnya kita kejar rumah sakitnya, atau jangan-jangan banyak rumah sakit yang tadi disampaikan oleh Dr. Slamet yang harus kita benahi, termasuk Kementerian Kesehatan? Nanti dijawab dulu, kami segera kembali saudara, tetap di Sapa Indonesia Malam.